panggilkan Ibu Pendeta Aryani, silahkan. Oke, ya. Terima kasih. Kedengeran-kah saya? Ini mulai hujannya di sini. Jelas. Jelas ya, Bapak Ibu, Oma Opa, senang sekali kita bertemu. Kenapa? Karena kita bersama-sama sesungguhnya mau mencoba untuk jadi learner atau orang yang belajar. Jadi belajar itu seumur hidup, maka di usia berapapun sebetulnya kita perlu terus belajar. Nah, saat ini kita belajar tentang model spiritualitas. Kenapa ya? Atau apa ya perbedaannya model spiritualitas kita dengan cucu-cucu kita? Setiap kita bisa punya model yang berbeda. Saya akan share screen. Nah, jadi tentang model spiritualitas. Apa ya model spiritualitas aku dan cucuku? Nah, apakah mereka berbeda? Nah, mari kita lihat apa yang dia maksud dengan spiritualitas. Spiritualitas adalah, jadi bicara tentang spiritualitas itu beda sama iman. Jadi apa itu spiritualitas? Spiritualitas menurut Rebekanya adalah cara-cara Tuhan. Jadi Tuhan punya cara ya. Cara-cara Tuhan berada bersama dengan saya. Jadi Rebekanya adalah seorang yang mengajarkan tentang spiritualitas khususnya untuk anak-anak. Dia bilang Tuhan punya cara loh untuk berada bersama dengan anak-anak. Maka ponakan saya tadi seperti Ibu Ella, ini ada ponakan atau ada anak atau ada cucu. Jadi punya cara kan dia. Tuhan bisa bicara pada dia, pada anak, pada cucu, pada ponakan. Seperti saya cuma bilang, mau makan kita berdoa dulu, langsung dia bisa lipat tangan gitu ya. Nah itu Tuhan punya cara loh untuk buat anak-anak tahu bahwa ada Tuhan. Hanya saja caranya itu bisa cocok dengan mereka, atau caranya itu enggak cocok sampai menurut dia enggak, ini bukan Tuhan kok gitu ya. Jadi dan cara-cara saya atau cara-cara anak bisa berada bersama dengan Tuhan. Caranya beda. Cara papa beda, cara mama beda, cara anak-anak juga berbeda. Kalau punya 2-3 anak, anaknya berbeda, cucunya juga bisa beda. Kita nggak bisa bilang, oh anak sekarang caranya begitu. Belum tentu. Setiap anak punya cara berbeda, setiap orang tua punya cara yang berbeda. Saya diperkaya dengan pengalaman menjadi orang GKI. Orang GKI itu kan berelasi sama Tuhan, nggak terlalu show off Bapak Ibu. Jadi kelihatannya kok cuman datang kebaktian, duduk, pulang lagi gitu ya. Tapi saya berjumpa dengan orang-orang yang seperti itu ketika diajak ngomong secara pribadi. Ternyata waktu saya tanya, kalau Bapak tuh sebetulnya gimana ya keyakinannya sama Tuhan Yesus? Wah, langsung dia cerita. Waktu saya dulu, Bu, saya tuh sampai operasi kepala, dibelah kepala saya gitu ya. Nah, saya merasa Tuhan bicara pada saya. Saya merasa Tuhan tuh sayang sama saya. Nah, itu cara. Tuhan punya cara, kita juga punya cara. Dan kita nggak bisa paksakan caranya mereka, itu mesti seperti saya. Atau cara saya dipaksakan ke anak, cucu saya, mesti sama. Jadi, lipat tangan semua, tutup mata. Semuanya harus merem gitu ya. Ada satu nggak merem, kita marahin. Kenapa nggak tutup mata? Kamu nggak berdoa ya nggak boleh makan gitu ya. Kita bikin semua cara sama. Padahal Tuhan itu kreatif loh. Caranya beda-beda. Sehingga kita perlu menemukan caranya. Sehingga orang nggak frustrasi dengan satu cara. Kebayang kalau cuma satu cara ya. Nah, saya terkesan dengan seorang anak gitu ya, yang dia akhirnya karena sekolah minggunya ngajakin untuk bikin pojok doa. Nah, si Abel ini bikin pojok doa dengan dibelikan tenda oleh mamahnya, lalu dia bikin hiasan-hiasan di dalam tenda itu. Nah, dia mulai membayangkan kalau mau ketemu Tuhan Yesus tuh di dalam tenda. Ya waktu dia ini tendanya dia, ini gambar foto tendanya dia di kamar dia. Nah, satu kali katanya kata mamahnya dia berdoa gini, Tuhan, Abel minta ke Tuhan supaya mama nggak marah-marah kalau ngajarin Abel. Karena selama ini mama selalu marah-marah kalau Abel nggak sesuai dengan ajarannya mama. Kalau lupa, kalau nggak ikutin mama. Dan apa yang terjadi? Apakah Tuhan menjawab doa Abel? Nah, sejak itu mamahnya belajar untuk nggak marah-marah. Nah, itu kan cara Tuhan. Cara Tuhan bicara sama mamahnya,
dengan mendengarkan doanya Abel. Cara Tuhan bicara sama Abel dengan membuat mamanya berubah untuk nggak marah-marah lagi. Cara Abel bicara sama Tuhan ada di pojok doa tendanya itu. Cara mamahnya berdoa sama Tuhan, Abel nggak tahu. Karena mamah punya cara yang berbeda, tidak di tenda itu. Gitu ya. Nah, setiap orang punya cara yang berbeda, cucu kita juga punya cara yang berbeda. Nah, si Gary Thomas, buku Gary Thomas ini bicara tentang bagaimana orang tuh punya pathways-nya sendiri, punya jalan, punya arahan, punya track gitu ya. Nah, kalau orang mau berjumpa dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, caranya bisa beda-beda. Nah, pentingnya Bapak Ibu belajar atau mengerti si Gary Thomas ini, bukan kaku harus pakai cara Gary Thomas. Sebab ada buku lain. Setahu saya bisa ada 3-4 dengan cara yang berbeda lagi. Kalau si Gary Thomas punya 9, ada yang 4, ada yang 16, ada yang 8. Nah, itu kita bisa diperkaya dengan semua cara. Belum tentu juga kita satu dari antara mereka. Ini kan cara si Gary Thomas survei menghasilkan 9 cara untuk orang menemukan jalan spiritualitas menuju Allah katanya. Nah, cara Tuhan bertemu dengan kita beda-beda. Nah, Tuhan juga punya cara menjumpai anak cucu kita. Nah, gimana dari mulainya? Jadi Gary Thomas menceritakan diawali dengan mengingat peristiwa Getsemani, Bapak Ibu. Seperti apa peristiwa Getsemani? Peristiwa Getsemani itu peristiwa di mana Yesus bergumul di Taman Getsemani dengan Bapa di surga. Jadi dia berteriak kepada Bapa di surga, ya Bapa kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Bergumul, berdoa sampai peluhnya seperti tetesan darah. Dia nggak bergumul di perkebunan anggur. Dia nggak bergumul di sinagog. Dia nggak ada di rumahnya sambil berdoa berteriak kepada Bapa di surga. Dia di Getsemani. Kenapa? Nanti kita lihat jawabannya. Jadi ingat Getsemani, dia kalau di gambar-gambar di foto-foto kan dia di batu ya, dia berlutut di batu gitu ya, caranya kayak gitu. Nah, kalau lihat dari gambarnya ada yang pakai batu, ada yang dia tiduran di mana bawah pohon gitu ya. Nah, sebetulnya intinya adalah Yesus sendiri punya cara kan. Nah, berkaitan dengan kita, tiap orang itu punya Getsemani-nya masing-masing. Jadi bukan cuman Tuhan Yesus yang punya Getsemani, tapi kita punya Getsemani-nya masing-masing, sehingga tidak perlu ke Taman Getsemani seperti Yesus. Nah, Getsemani kita tuh apa sih? Di mana ketika orang bergumul yang paling berat, ternyata ada jawaban Tuhan. Ada sentuhan cinta di hati. Tadi ada retreat katekisasi Bapak Ibu di tempat saya. Ada seorang sahabat men-sharingkan bagaimana Tuhan menjumpai dia pada waktu dia masih kanak-kanak. Jadi kan tidak mudah ya orang Kristen turun-temurun itu percaya Tuhan Yesus. Nah terus kita tanya dalam ziarah imannya, gimana caranya kakak bertemu dengan Tuhan? Lalu dia bercerita kepada para katekisan, kami punya 80 katekisan. Dia bilang kakak dulu selalu dipukul oleh papa, dipecut katanya, dipecut dia pakai istilahnya ya. Jadi punggungnya bisa luka-luka gitu ya, bahkan sampai malam sampai pagi kalau papahnya dalam keadaan mabuk, mungkin juga lagi nggak sehat mentalnya, bisa gebukin dia gitu ya. Lalu dia berteriak sama Tuhan, Tuhan Yesus tolong, karena dia taunya cuma berteriak sama Tuhan Yesus, bukan sama siapapun orang di rumahnya. Dan pada malam itu dia merasakan bahwa Tuhan memeluk dia, sehingga sekalipun dipecutin berdarah-darah punggungnya, dia bilang, saya merasa ada Tuhan memeluk saya. Nah itu cara. Menariknya, Tuhan bisa hadir caranya saat kita mengalami titik terendah dalam hidup. Nah ini yang perlu kita ceritakan kepada anak cucu kita Bapak Ibu. Jadi jangan simpan sendiri cerita indah bersama Yesus dan berharap otomatis anak-anak
percaya percaya Tuhan Yesus, kita perlu menceritakan kepercayaan kita pada anak cucu kita sambil makan-makan. Aduh, Oma mau cerita nih, tahu nggak? Tahun 1940 sekian gitu kan, kita bisa cerita gitu ya. Dulu Oma tuh susah banget nggak ada nasi. Terus berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong, tiba-tiba ada ayam goreng gitu kan ya. Nah, seperti itu tuh penting. Itu cerita tentang kehadiran Tuhan buat opa oma, itu penting diceritakan pada cucu-cucu. Kenapa? Karena ada model namanya penularan, imitasi, peneladanan melalui storytelling. Itu cara yang paling jitu. Jadi opa oma nggak perlu ngomong berdoa dong, berdoa gitu. Nanti Tuhan jawab kok. Bukan dengan tanda seru, tapi dengan storytelling, cerita. Saya ingat banget punya oma udah meninggal sekarang, meninggal usia 90-an kayaknya, si oma per 80-an. Terus dia cerita gini, dulu Dri, Mak ini punya banyak sekali beras katanya. Pengusaha nih katanya si oma saya ini. Tapi zaman Belanda itu ya, saat Mak itu nggak mau kerjasama lagi sama Belanda, masuk penjara katanya. Terus gimana bisa keluar, Mak? Ada orang menginjili pendeta. Katanya waktu datang ke penjara menginjili, Mak percaya aja sama Tuhan Yesus gitu ya. Terus keluar 3 hari dari penjara, ikut Tuhan Yesus katanya. Nah, itu penting buat saya. Cerita itu penting dan indah buat saya. Kalau oma saya meninggal nggak punya cerita kayak gitu, miskin banget hidup saya tuh. Jadi anak-anak, cucu-cucu tuh pengen dengar cerita Bapak Ibu, termasuk cara Tuhan menyentuh hati Bapak Ibu. Cara Tuhan membuat Bapak Ibu percaya dan setia pada Kristus. Itu penting sekali. Khususnya di masa-masa krisis yang dialami. Itu Getsemani-nya kita perlu diceritakan. Seperti Tuhan Yesus menceritakan, atau murid-murid Tuhan Yesus menceritakannya di Injil. Bagaimana Yesus berpeluh gitu. Itu kan pengalaman dia ngelihat Tuhan Yesus baru kali ini gue lihat takut banget gitu ya. Sampai netes-netes. Itu kan ditulis selama dia. Diceritakan, storytelling. Sampai kita bisa menghayati, oh Yesus aja bisa takut ya. Gitu. Oke, saya juga nggak apa-apa takut, tapi ada Allah Bapa di surga. Jadi pertanyaan untuk kita, bagaimana saudara berbicara kepada Tuhan? Di mana tempatnya? Beda-beda nggak? Yang kedua, bagaimana cara saudara mendengar pesan Tuhan? Yang ketiga, bagaimana saudara mencintai Tuhan? Silahkan kita diskusi ini dulu gitu ya. Jadi mari Bapak Ibu open mic. Bagaimana, ada yang punya cara nggak khusus? Silahkan untuk memperkaya kita satu dengan yang lain. Ada nggak Bapak Ibu yang punya cara khusus? Kayaknya Tuhan ngomong nih sama saya. Silahkan. Ada? Tuhan bicara, atau Bapak Ibu kalau ngobrol sama Tuhan tuh di mana sih? Apa selalu semuanya di tempat tidur? Ada nggak yang ngobrol sama Tuhan? Bapak Ibu jujur, anak saya barusan bilang, aku tuh nggak pernah lihat Mami tuh ngobrol sama Tuhan ya, kata dia. Oh iya, Mami ngobrol sama Tuhan tuh di jalan tol deh. Kalau jemput kamu, kalau nyetir, pokoknya perjalanan tuh menjadi indah. Kalau nyetir sendirian, kenapa? Karena itu Getsemani-nya Mami. Cara Mami ngobrol sama Tuhan. Jadi kalau itu satu nyetir. Kedua, kalau olahraga tapi sendiri. Entah itu jalan pagi, entah itu berenang gitu ya. Nah, kalau berenang saya belajar dari ibu saya tuh. Katanya ibu saya kalau 10 kali bolak-balik di kolam renang Olimpik itu kelar doanya tuh. Jadi ngobrol sama Tuhan gitu ya. Nah, itu caranya beda-beda. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak, caranya gimana kita saling berbagi nih supaya anak cucu kita bisa kita ceritakan setelah dari sini. Mari. Ada yang mau cerita? Ibu Kis mau cerita? Belum di-unmute? Ya tadi lupa saya. Oh iya, gimana Bu Kis? Pertanyaannya tadi. Bagaimana cara ibu ngomong sama Tuhan atau dengar suara Tuhan, dengar pesan Tuhan? Ya. Pada saat kita turun ke titik yang terendah tadi, seperti Ibu katakan, kadang-kadang kita kan merasa sedih sekali. Misalnya nih, saya kelas 5 udah tidak ada bapak, udah dipanggil. Kemudian hidup bersama dengan ibu. Pada saat ibu meninggal, saya umur 22. Itu pas saya bekerja. Nah, di dalam kesendirian itu ya memang ada kakak-kakak yang udah pada berkeluarga.
Nah, saya harus bekerja. Nah, suatu saat di situ saya sangat sedih sekali karena merasa tidak ada orang tua begitu. Namun saya percaya ada Tuhan. Saya minta tolong Tuhan selalu hadir di kehidupan saya, di hati kami. Pimpin Tuhan supaya saya menjadi kuat dan sabar terus gitu. Jadi saya rajin bekerja, saya pelayanan di dalam gereja itu dengan bekerja apa saja yang bisa saya lakukan waktu itu. Terus saja suatu saat saya harus menikah juga harus pindah lagi ke Jakarta karena dulu kerjanya di Bandung. Nah, itu kesulitan-kesulitan itu selalu minta tolong pimpinan Tuhan. Kemudian merasakan Tuhan telah menjawab. Tuhan telah menjawab pada saat kesedihan itu tidak mungkin kita bersedih terus. Ada saat-saat kita bangkit gitu. Nah, kemudian kita terus merasakan itu kasih Tuhan gitu. Selalu mengucap syukur gitu. Di tempat seperti apa Ibu bicara atau mendengarkan suara Tuhan itu? Di tempat tidur atau lagi dalam perjalanan? Ya dimanapun berada. Di mana tuh? Di mana? Pernah di mana, Bu? Oh, misalnya nih, saya tinggal di keluarga Om itu haji, adiknya Ibu itu haji. Nah, di situ saya kan merasa tidak bisa di PA rumah, misalnya. Berarti ya, Bu, di rumah ya? Oh iya, di rumah. Di rumah. Ya. Nah, ya, Ibu berarti mendengar dan bergumul bersama Tuhan di rumah, gitu ya? Iya, di rumah. Di rumah. Ya. Di kamar atau di ruang mana? Di kamar. Di kamar ya. Iya. Nah, kebanyakan orang pakai cara duduk di kamar kan? Iya. Di kamar ya. Jadi Ibu bergumul, lalu Ibu merasa ada pergumulan berat dan Ibu bicara sama Tuhan, Tuhan menjawab di kamar ya. Iya. Ya, kalau tadi Abel, terima kasih ya Bu, terima kasih. Kalau tadi Abel di tenda Bu, bukan di rumah, di rumahnya tapi di tenda. Setiap orang berbeda ya. Ada cara lain bagaimana cara bergumul, cara berbicara sama Tuhan? Ada yang memberikan contoh lain selain Ibu Kis? Silahkan, Bapak Ibu. Nih ada Pak Pendeta Jo nih. Wah, saya senang sekali nih ditemenin sama Pak Jo. Pak Jo tuh kalau lagi bergumul tuh di mana Pak paling enak ngomong sama Tuhan dan dengar suara Tuhan? Di rapat majelis. Wah, di rapat majelis ya, mantap kali. Jadi dalam kerumunan orang yang banyak, Bapak bisa mengalami, wah Pak Hendra langsung menjawab dengan setuju. Jadi pada waktu ada di tengah-tengah kerumunan, Pak Jo bisa bicara sama Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Ya sama seperti di Getsemani. Jadi saya sudah bergumul sama Tuhan. Tuhan, kalau bisa nih keputusannya kalau bisa arahnya ke kiri. Wow, mantap. Begitu, saya berdoa. Iya. Tapi setelah di rapat majelis, keputusannya ke kanan. Waduh, jadi? Ya, saya bilang, bukanlah kehendakku ya Tuhan, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Jadi saya tidak boleh kesel di rapat majelis. Saya harus menyerahkan kepada kehendak Tuhan. Saya sih harapannya ke kiri keputusannya. Tetapi ternyata di rapat majelis itu arahnya ke kanan. Saya bilang, ya Tuhan jadilah kehendak-Mu. Ya, saya tidak boleh kesel, tidak boleh marah, tidak boleh adalah serahkan kepada Tuhan. Ya, serahkan kepada Tuhan. Ya. Proses kan, berproses. Keputusannya ke kanan. Dalam proses 1 bulan, lalu mulai ada reaksi dari anggota jemaat. Akhirnya keputusan itu ditinjau ulang. Wow. Karena ada reaksi dari anggota jemaat. Nah, saya mau, terserah Tuhan aja. Namanya juga demokrasi. Kan begitu. Demokrasi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Kita nggak boleh kesel, begitu. Kita harus menguasai diri, mengendalikan diri. Udah. Akhirnya setelah 1 bulan ada masukan-masukan dari jemaat, akhirnya dievaluasi, ditinjau ulang. Saya tidak mau intervensi lagi. Kalau saya sudah serahkan kepada Tuhan, saya tidak mau lagi intervensi. Biar mengalir. Oke, Kak. Oke, Pak Jo.
Akhirnya keputusannya jadi ke kiri. Wah. Dalam proses begitu kan. Oke. Jadi ya, itu dalam rangka bergumul, berbicara, tapi itu dalam proses. Kadang tidak saat itu ya. Tapi dalam proses. Tapi biasanya itu di dalam persidangan itu saya sambil dalam berdoa hati ya. Oke. Ya, jadi terima kasih Pak Jo. Pak Jo memperkaya kita semua bahwa sebetulnya bicara sama Tuhan nggak perlu nggak selalu duduk diam di dalam kamar di sebuah tenda dalam keheningan. Karena bisa juga ada kalanya di tengah-tengah keributan kita langsung kayak telepon ke Tuhan. Tuhan, ini saya nggak suka keputusannya. Dan Bapak Ibu, ini Pak Jo nih saya nggak pernah lihat Pak Jo marah loh. Jadi menghadapi berbagai kita pernah kerjasama dan sebagainya, ini pendeta paling sabar menurut saya gitu ya. Tuhan izinkan untuk menjadi contoh buat saya. Terima kasih Pak Jo. Jadi dalam pergumulan hidup, dalam pelayanan Pak Jo, Getsemani-nya tuh di ruang persidangan justru gitu ya. Mungkin ada yang di warung nanti, ada yang di mall, temptation kan Bapak Ibu ya, mau belanja apa gitu ya, atau di jempol kita ini kalau lagi megang gadget gitu ya, kayaknya kan gampang sekarang tinggal pencet beli gitu kan ya. Nah bisa jadi itu menjadi Getsemani kita. Nah setiap kita punya Getsemani yang berbeda, mari kita lihat apa cara yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup manusia setelah disurvei. Jadi Tuhan punya cara yang berbeda untuk bicara pada kita kan. Kita juga punya cara ya, beda-beda untuk mendengar suara Tuhan. Lewat gadget, lewat, ini kita ada 9 cara ya, mari kita hubungkan apakah cucu kita sama kita. Jadi kita nggak bisa paksa nih cucu kita. Tuhan berjumpa dengan Israel juga dengan cara yang berbeda. Israel tahu bahwa Tuhan sangat baik, sangat berkuasa. Dari apa? Ketika Tuhan bekerja di dalam alam. Jadi waktu Teberau terbelah dua, saudara, itu semua orang Israel sujud di hadapan Tuhan. Apalagi ngelihat bahwa orang-orang Mesir langsung terkubur di Teberau. Nah, itu menurut Gary Thomas disebut spiritualitas alam. Jadi kalau cucu kita, dia mau sambil pegang-pegang, lihat-lihat bunga, sambil naik ayunan di taman rumah kita, itu bisa loh diajakin berdoa Bapak Ibu. Jadi nggak usah dengan lipat tangan tutup mata, dia nggak bisa lihat bunganya nanti gitu ya. Kita cuma bisa bilang, puji Tuhan ya, bunganya Oma sudah mekar, padahal ditunggu-tunggu berapa bulan nggak mekar-mekar. Tuhan baik banget, itu spiritualitas alam. Di alam kita bisa memuji Tuhan. Mungkin ada satu teman saya, Bapak Ibu ya, dia patah hati gitu ya, diputusin sama pacarnya. Karena dia tinggal tuh di daerah Indonesia bagian timur, alamnya kan bagus banget Bapak Ibu. Kata dia, kalau saya patah hati, saya pergi ke laut katanya. Wah, saya nangis, itu masuk dalam laut, itu kan lautnya di daerah sana kan jernih-jernih Bapak Ibu. Nggak kotor gitu ya, kayak kita ke pantai mana dekat-dekat sini gitu. Itu kelihatan kakinya aja kalau masuk ke laut tuh kelihatan, kaki jempolnya tuh kelihatan. Dia katanya, saya berenang katanya di laut, saya nangis, air mata saya kecampur deh pokoknya sama air laut itu asin-asin gitu ya. Tapi saya mendapatkan kekuatan setelah selesai berenang gitu. Jadi itu namanya spiritualitas alam. Ada satu orang anggota jemaat kami yang bilang, kalau saya meninggal nanti, tolong abu saya ditaruh di gunung yang ada Edelweiss-nya. Jadi suaminya atas petunjuk istrinya yang ngomong seperti itu, pas meninggal, kremasi, lalu abunya dibawa naik helikopter, disebar di Edelweiss. Katanya, saya merasa dekat sama Tuhan. Katanya. Itu harapannya si istri yang meninggal. Jadi itu karena spiritualitas alam. Kita bisa bilang kalau kita bukan orang seperti itu, aneh banget sih Bunga dijak ngomong gitu ya. Padahal sebetulnya itu cara dia menemukan kebaikan Tuhan. Waktu saya belajar spiritualitas alam, kok kayaknya enak ya, orang suka alam ya. Coba saya belajar gitu. Satu kali saudara, saya bertemu dengan, saya pergi ke pantai, saya alami pergumulan berat dalam kehidupan pelayanan. Terus saya bilang, Tuhan, saya nggak tahu jawabannya Tuhan. Kalau tadi Pak Jo ada di persidangan Getsemani-nya, terus saya mainan pasir gitu ya, karena lagi ada di pantai. Terus saya nggak tahu lah Tuhan, apakah Tuhan akan menolong saya apa enggak. Tiba-tiba Bapak Ibu, itu ada pelangi loh. Muncul pelangi, terus saya bilang, wow. Lalu saya langsung connect nih.
pelangi itu kan tanda Tuhan memberikan janji dia akan memelihara ya, nggak akan meninggalkan umatnya lagi, nggak akan menghukum, tapi justru akan menolong. Nah, terus saya potret Bapak Ibu, trek gitu ya, indah banget. Ini jawaban Tuhan ya. Jadi lagi bergumul, korek-korek pasir, tiba-tiba ada pelangi. Saya merasa jawaban Tuhan adalah Tuhan akan menolong dan memimpin. Setelah saya potret, hilang pelanginya, hilang. Dan saat itu saya cuma bisa bilang, Tuhan, terima kasih. Tuhan jawab melalui pelangi. Dan setelah saya percaya pada tanda pelangi itu, hilang pelanginya. Nah, itu orang menyebutnya spiritualitas alam. Dengan alam, dengan tanda-tanda alam, saya belajar menerka sih ya. Tapi ya itu sesuai dengan keyakinan dan pengalaman kita. Sehingga kalau cucu kita bisa nyebut-nyebut, oh saya pernah ada anak balita gitu ya, saya ajakin nyanyi kan, siapa buat bunga saya tidak bisa gitu ya. Nah dia tiba-tiba, ayo sekarang kamu yang ngomong. Terus dia tiba-tiba ngomong gini, siapa buat semut saya tidak bisa gitu ya. Lah anak 2,5 tahun kok bisa ingat ada semut ciptaan Tuhan. Menakjubkan. Berarti dia kepekaan terhadap alam ciptaan Tuhannya tuh jeli gitu ya, besar. Sampai tahu bahwa semut aja ciptaan Tuhan. Nah, selanjutnya, selanjutnya, apakah hanya alam saja? Tidak semua orang itu bisa mendapatkan pesan Tuhan melalui alam. Lalu kalau gitu melalui apa dong Tuhan bicara? Nah, saudara, spiritualitas itu bukan hanya alam menurut Gary Thomas. Gary Thomas mengatakan bahwa spiritualitas itu bisa juga Tuhan bicara melalui ini nih, mata, telinga, hidung, dan tubuh kita ini perasa, sensing gitu namanya ya. Jadi kalau di teorinya Gary Thomas, sensing itu melalui bisa pelukan gitu ya. Ponakan saya ini kenapa kita senang banget main sama dia yang tadi, kalau yang di awal-awal Bapak Ibu sudah datang. Jadi ponakan saya itu orang sensing. Jadi senang banget berpelukan. Jadi usianya 2,5 tahun, dia memang belum mulai bicara, tetapi dia bicara melalui tubuhnya. Jadi kalau malam sama anak saya tuh saya gantian pegang dia gitu, tidur sama dia bisa tiba-tiba arahkan tangannya tuh untuk elus-elus kita, atau dia yang minta dielus gitu ya. Saya dan anak saya merasa mendapatkan energi positif dari kehadiran anak ini. Jadi makanya pinjem dong anakmu lebaran gitu kan ya. Oh iya boleh silakan gitu ya. Anak ini langsung mau sama kita, nginep beberapa hari di rumah. Jadi kita urus dia, kita main sama dia gitu ya. Tapi melalui sensing dia paling banyak. Jadi bukan hanya pelukan, tapi juga melalui elusan. Nah, sensing, spiritualitas sensing itu bisa melalui telinga mendengarkan, bisa melalui hidung kalau ada aromaterapi. Ada seorang kakak pendamping remaja di tempat kami, dia bilang, saya itu kalau mencium aromaterapi berasa Tuhan tuh sayang banget sama saya. Nah, di situ dia merasa dekat dengan Tuhan dengan mencium aromaterapi. Ada yang kalau mendengarkan musik yang lembut gitu ya, lagi stres udah deh pasang musik. Saya kalau lagi ada pergumulan, saya tanya sama sahabat saya, kasih saya lagu dong, karena dia pemain musik dan pemusik gitu ya. Terus dia kasih lagu satu, wah benar-benar menenangkan. Lagunya tuh pilihan dari Tuhan melalui dia. Saya dengerin lagu, langsung merasa ini jawaban Tuhan nih gitu ya, melalui lagu atau musik. Nah, ada satu orang namanya spiritualitas indera tadi itu ya. Jadi kita bisa menolong cucu-cucu kita untuk melalui, kalau mereka suka dielus gitu ya, sambil elus-elus Bapak Ibu bilang, Tuhan Yesus sayang kamu loh gitu. Jadi bisikin ke dia tuh dengan lembut di telinganya, jangan marah-marah gitu ya. Ya, Tuhan Yesus sayang kamu loh, ambil dielus-elus, kalau dia senang dielus-elus atau digendong-gendong gitu. Kan kalau orang modern kan bilang jangan digendong-gendong nanti bau tangan gitu ya. Nah, justru digendong-gendong supaya dia tahu Tuhan Yesus sayang sama dia gitu. Nah, ada satu orang dia nggak mengalami bahwa pelukan itu sesuatu yang membuat dia merasa disayang. Kenapa? Karena ternyata
bapaknya melecehkan dia. Jadi sehingga akhirnya dia melahirkan anak dari bapaknya. Nah, ini kisah nyata yang terjadi sampai akhirnya dia dipasung. Nah, waktu dia dipasung dia 13 tahun kalau nggak salah, 15 tahun ya dia dipasung. Nah, sampai akhirnya ayahnya sudah tua, lalu satu kali pasungannya kecopot. Waktu copot dia bilang sama dirinya sendiri, saya mau bunuh ayah saya. Bencinya dia sama ayahnya. Apalagi anak yang di dalam rumah itu, hasil anaknya dia sama ayahnya, suka nanya, "Wah, itu di belakang siapa?" "Oh, itu cicemu, gila," katanya gitu ya. Nah, terus dia bergumul, dia pengen bunuh ayahnya di tengah jalan. Waktu dia mau ambil pisau dapur, tiba-tiba dia merasa dipeluk oleh Tuhan. Dipeluk, hak gitu ya. Dia mengalami pelukan Tuhan dan Tuhan bilang, "Aku mencintaimu, kamu harus mengampuni ayahmu." Sampai akhirnya apa yang dilakukan? Karena dia merasa Tuhan mencintai dia begitu besarnya, dia seminggu kemudian dia memberanikan diri ke ayahnya. Ayahnya sudah di kursi roda, ayahnya takut gitu ya, diapa-apain sama dia. Tapi ternyata dia memeluk ayahnya. Pelukan lagi, pelukan pengampunan. Nah, spiritualitas indera tuh bicara tentang alat tubuh kita yang bisa Tuhan pakai untuk bicara. Jadi bicara yang lembut ke cucu kita. Terus kalau cucu kita suka yang wangi-wangi, nah opa oma jadilah opa oma yang wangi buat cucu-cucunya. Sehingga kalau mau ketemu cucu jangan lupa pakai wangi-wangi gitu ya. Wangi-wangi yang enak. Jadi jangan yang terlalu gentle juga ya. Pokoknya cucu kita senang dengan wangi kita. Saya ingat bener wanginya oma saya. Karena dia suka satu bedak yang dia selalu pakai itu. Seumur hidup dia pakai bedak itu. Itu wangi sekali gitu ya. Jadi wow, kalau saya peluk dia tuh wangi gitu ya. Jadi opa oma tolong jadilah opa oma yang wangi supaya cucu-cucunya tuh senang memeluk dan mencium opa oma gitu ya. Nah, ini spiritualitas indera namanya. Akhirnya seorang sahabat menemui perempuan tadi yang sudah akhirnya dipeluk oleh Tuhan Yesus. Dan itulah yang membuat dia terinspirasi untuk membuat lagu "Sentuh hatiku, ubah hidupku, menjadi yang baru." Gitu ya. Si Jason membuat lagu "Sentuh Hatiku" yang sering kita dengarkan lagunya. Nah, yang ketiga, Gary Thomas bilang ada orang yang spiritualitas bertemu Tuhannya melalui ritual. Kayak di gereja gitu ya, berdiri, duduk, berdiri lagi, duduk lagi gitu ya. Nah, ini masalahnya. Kalau cucu kita nggak suka yang seperti ini, please Bapak Ibu, jangan sampai kita paksa mereka duduk. Sekarang kebaktian. Lepasin itu semua gadget, duduk yang manis gitu ya. Nah, kalau dia bukan spiritualitasnya tradisional, dia merasa tersiksa loh ibadah. Jadi kita betah 1 jam. Tapi anak yang umur 2-3 tahun hanya betah 2 menit mungkin Bapak Ibu. Selanjutnya dia muter-muter gitu ya. Apalagi anak-anak yang sensing. Anak-anak sensing itu mesti ngelihat yang enak, dengerin enak, atau dia merasakan kenyamanan di tubuhnya dia. Kalau suruh ibadah duduk di Zoom, terus udah gitu dia suruh duduk baik selama 1,5 jam atau 1 jam, itu hukuman buat dia, bukan ibadah namanya. Nah, ini kita mesti cari-cari cara yang kreatif. Kalau di Amerika ada namanya Godly Play. Anak-anak sekolah minggu nggak ikut kebaktian sama orang tua. Godly Play itu membuat anak suka beribadah, suka sekolah minggu. Nah, ada cara-cara khusus. Ada tradisionalnya, tradisinya, tapi tradisi anak-anak, bukan tradisi orang dewasa. Kalau ibadah GKI seperti yang kita lakukan kan itu ramah untuk orang dewasa. Tapi secara tradisional, dia tidak terlalu ramah untuk anak-anak yang kinestetik misalnya. Anak-anak yang perlu visual sama taktil sambil nulis. Nggak bisa dia seperti itu. Jadi bukan anaknya yang salah, tetapi orang dewasa yang perlu tahu, kalau gitu spiritualitasnya apa ya? Gitu ya. Perlu dicari. Anak saya juga bukan tipe tradisional. Dia tidak akan bisa betah 1 jam ikut ibadah. Apalagi kalau dia ngelihat lagunya ini, yang khotbah ini gitu ya. Jadi dia pilih-pilih nih. Oke, nggak apa-apa Dek, kamu bisa ke ibadah gereja lain, ayo kita cari. Dia cari tuh. Nanti kalau udah cari 1, cari 2, cari 3 nggak seru, dia duduk aja di sebelah saya gitu ya. Ikutin saya baru gitu ya, sambil melakukan yang lain. Ya nggak apa-apa, tapi akhirnya dia tahu God's message-nya yang penting.
Jadi spiritualitas itu yang penting kan saya ngomong ke Tuhan, saya dapetin God's message, Bapak Ibu. Ya dia kebaktian 1 jam dia nggak tahu Tuhan ngomong apa, lebih baik dibalik. Kamu ikut, duduk di mana, dengan cara apa, yang penting kamu tahu Tuhan pesan apa dalam ibadah itu. Nah, itu sebuah adjustment atau penyesuaian dari kita yang tradisional ke anak atau cucu kita yang bukan tradisional spiritualitasnya. Jadi nggak semua anak bisa doa pakai lilin. Saya ingat banget tuh di sebuah sekolah dulu, tradisinya adalah kalau retreat pakai lilin, Bapak Ibu. Semua orang suruh duduk gitu ya, orang-orang anak-anak disuruh ngeliatin lilin, berdoa terus nangis-nangis. Itu ngapain ya, gue jadi tidur nih. Orang-orang pada berdoa, saya malah tidur karena saya nggak bisa pakai lilin seperti ini. Nah, itu berarti bukan tradisional. Jadi jangan sampai kita paksakan ya. Nah, yang keempat adalah spiritualitas asketis. Spiritualitas asketis itu dia merasa dekat sama Tuhan kalau dia hidup dalam kesederhanaan. Jadi dia nggak beli gadget gitu ya. Dia yang gadget yang udahlah yang ini aja masih bisa berfungsi gitu ya. Bajunya itu aja. Terus kayak para ini orang-orang yang di biara gitu ya, dia kebanyakan asketis. Dia suka kesederhanaan. Dijual semua barangnya, bajunya, dia pakai baju putih aja setiap hari gitu. Jadi ada pemimpin kita juga suka pakai baju putih, rupanya dia suka asketis gitu, kesederhanaan. Itu cara dia merasa menjadi wakil Tuhan atau menjadi orang yang menerima panggilan Tuhan memimpin dalam kesederhanaan. Itu sebagian orang bukan karena nggak punya uang, saudara, tapi dia bertutur kata sederhana, dia pakai perilaku dan penampilannya sederhana gitu ya. Cuman duduk dengan secangkir kopi, cukup buat dia nggak makan-makan. Tapi nggak bisa dong semua orang suruh sederhana. Jadi Bapak Ibu nggak bisa bilang, cucu saya ini makan maunya yang mewah-mewah, Eropa, Amerika gitu kan ya. Nggak bisa makan yang sederhana. Ya nggak pernah dilatih. Sejak kecil kan makannya mewah. Jadi kalau besar minta mewah, itu kan karena pelatihan. Sementara kesederhanaan bisa karena latihan, tapi yang kedua juga bisa karena kesadaran. Kesadaran bahwa oh enggak ya, saya tuh merasa dekat sama Tuhan kalau saya hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Nah, itu nggak bisa paksain tiap orang. Jadi kalau kita mau sederhana, kita belum tentu semua orang sekeluarga kita harus sederhana seperti kita. Karena itu bagian dari spiritualitas, bagian dari iman gitu ya. Nah, yang kelima adalah spiritualitas aktivis. Seperti apa spiritualitas aktivis? Ya, jadi spiritualitas aktivis adalah seperti si Desmond Tutu ini, saya suka deh Desmond Tutu itu ya. Dia benar-benar melakukan sebuah perjuangan. Ya, salah satu perjuangannya adalah dengan metodenya membuat buku anak-anak. Buku anak-anak tentang Tuhan suka anak-anak hidup dalam perbedaan gitu ya. Jadi banyak pernyataan-pernyataan dia dengan how do you eat an elephant, katanya bagaimana makan gajah ya, buat rame-rame gitu ya. Kita melakukannya bersama, beraktivitas, jadi bagi sama rata, kasih ke sahabat dan teman-teman gitu. Nah, jadi dia berjuang untuk keadilan, untuk perbedaan. Nah, saat orang hidup dalam perjuangan, ada yang merasa saya semakin dekat sama Tuhan. Jadi spiritualitas aktivis juga terjadi dalam kehidupan teman-teman saya waktu di kampus, dulu saya masih kuliah. Jadi zamannya itu, waktu itu saya ingat ada protes mengenai demo mengenai orang Afrika Amerika yang jual tembakau tanpa bayar pajak, lalu ditangkap polisi. Nah, waktu dia ditangkap polisi, si polisinya kan neken kepalanya dia ke lantai. Tapi kalau dia bodornya besar, dia bilang, wah, I can't breathe, saya nggak bisa napas katanya. 5 kali dia teriak, akhirnya dia meninggal. Karena dia emang nggak bisa napas. Nah, masalahnya polisi yang neken kepala dia itu masuk penjara, dan di sidang akhirnya dinyatakan bebas, tidak bersalah.
Nah, langsung orang merasa ini diskriminasi rasial nih. Karena Afrika Amerika yang mati. Akhirnya mereka demo. Nah, teman saya tuh di kampus ikut demo, Bapak Ibu. Waktu dia demo, dia maju, pas disuruh mundur dia maju. Kenapa? Karena ada orang jatuh, mau diangkat sama dia. Kan dia merasa itu harus ditolong. Waktu dia angkat, dianggap dia memberontak, maju ke depan kan, digebuk sama polisi, robek kepalanya di belakang sini tengkuknya. Nah, waktu dia pulang ke kampus, dia bersaksi bahwa Tuhan tuh baik penolong dia. Dan dia merasa dekat dengan Tuhan. Nah, itu spiritualitas aktivis. Merasa Tuhan bicara sama dia, perjuangkan itu gitu ya, dan dia merasa menjadi wakil Tuhan. Nah, jadi kalau cucu-cucu kita mulai kayak suka nggak bisa Oma, nggak adil itu ya. Nah, jangan bilang nggak usah marah-marah, kita kan bilang gitu ya. Bisa juga. Tapi kita bisa bilang ke dia, oh ya, apa yang nggak adil, teruskan supaya cucu kita juga siapa tahu punya spiritualitas aktivis. Di situ dia merasa Tuhan bisa bicara sama dia. Untuk dia memperjuangkan sesuatu, nggak apa-apa. Itu cara dia. Mungkin kita nggak. Atau kita bilang, nggak usah ikut demo-demo lah ya, nanti kamu ketangkap polisi segala macam. Oh dia suka kok gitu ya. Dia suka membela keadilan, nanti dia mulai bela temennya yang dibully di kelas. Besoknya dia bela gurunya yang mau dipecat mungkin oleh sekolah secara tidak adil. Nah, besok dia demo dia ke Monas gitu ya. Dia merasa Tuhan dekat dengan dia ketika dia sedang memperjuangkan keadilan. Nah, itu kita perlu lihat dari sisi yang kayak Gary Thomas bilang ini itu bukan aneh. Itu sebuah pengalaman iman. Sehingga dia memaknainya itu cara dia mencintai Tuhan. Dengan saya melakukan sebuah aktivitas membela seseorang, membela sesuatu gitu ya. Nah, itu spiritualitas aktivis. Yang keenam adalah spiritualitas. Nah, ini banyak orang GKI disurvei ini nih Bapak Ibu. Spiritualitas penolong namanya. Jadi, saya tuh suka banget kalau Kamis Putih. Apalagi kalau kesempatan untuk mencuci kaki seseorang gitu ya. Itu merasa kayak wow, Tuhan seperti ini nih Tuhan menolong saya. Saya pernah dalam pengalaman saya waktu studi, saya mengalami pergumulan berat dalam keluarga. Saya merasa nggak ada Tuhan kayaknya kok nggak nolong saya, nggak nolong keluarga kami gitu ya. Kamis Putih merasa kayak asing sendiri di kampus yang nggak terlalu banyak kenal orang waktu ibadah gitu ya. Terus ada permintaan dari si pemimpin ibadah, yuk kita saling mencuci kaki. Nah mereka kan saling mencuci kaki yang mereka kenal, tapi kan saya nggak ada yang saya kenal gitu waktu itu. Akhirnya saya pulang aja gitu, udah selesai pulang, tiba-tiba ada satu orang nanya, apa kabar dengan pergumulan keluargamu? Karena waktu itu pendeta sekolah itu tahu, saya minta doakan. Saya bilang, wah saya udah mau nangis nih ada yang nanya. Oh ya kurang baiklah, saya bilang gitu. Nah terus tiba-tiba ada satu orang nih nanyain saya, kamu mau saya cuciin kakinya? Gitu. Wah saya merasa Tuhan memperhatikan saya, saudara. Saya duduk, terus dicuciin kakinya, wah saya mulai nangis. Saya pikir Tuhan nggak peduli sama saya. Sekarang ada orang yang saya nggak kenal mau cuciin kaki saya. Wah saya tambah nangis, saudara. Waktu saya tambah nangis, apa yang dilakukan orang itu? Orang itu terlungkup mencium kaki saya. Wah saya tambah nangis. Ya ampun Tuhan, kok bisa sih gitu? Ada orang yang tambah saya nangis, tambah dicium kaki saya sama dia. Sampai selesai, saya selesai nangisnya, terus dia berlutut, dia bisikin saya. Dengan cara seperti inilah Tuhan mencintai kamu, katanya dia gitu. Terus dia hilang, saya nggak pernah kenal siapa dia. Pokoknya dia ada untuk mencuci kaki saya dan mencium, sehingga saya yang tadinya datang ibadah Kamis Putih di kampus itu berpikir saya nggak punya teman, Tuhan nggak peduli pada keluarga kami, Tuhan sedang menghukum keluarga kami, terbalik langsung konsep saya, enggak, Tuhan peduli dan Tuhan mau kamu bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam pengalaman kesulitan itu. Wow, saya pulang dengan kepala tegak, bersyukur Tuhan menjawab doa saya. Nah itu spiritualitas penolong. Sehingga kalau ada cucu-cucu kita yang memang suka help kita, kan, Oma aku aja yang ambilin, aku aja yang bukain. Nah kalau tumpah-tumpah dikit jangan dimarahin Bapak Ibu. Justru itu bunga-bunga kecilnya lah ya yang perlu diapresiasi. Makasih banget ya, kalau nggak ada kamu Oma nggak bisa nih bukanya gitu ya. Nah dia supaya gayung bersambut,
dia merasa telah menolong dan ada tanggapan yang positif, apresiasi sebagai cara dia bisa nantinya melayani Tuhan dengan cara itu. Itu yang keenam. Jadi ini cara Tuhan menunjukkan sayang kepada saya. Nah, Bapak Ibu juang melalui aromaterapi, melalui alam, dan yang ketujuh, ini saya juga merasa ini karena saya spiritualitas penolong dan GKI banyak spiritualitas penolong, maka gambarnya tambahan lagi. Ini kami di masa pandemi bungkus-bungkusin sembako sampai berapa ratus gitu ya. Ini yang sebelah kanan waktu saya ngubur sahabat saya kena COVID, pendeta ya. Jadi ini baru pertama kali pakai APD, ngubur dari jarak berapa 500 meter kali karena nggak boleh ke kuburannya gitu karena kena COVID. Jadi tapi saat itu walaupun basah semua badan gitu, tapi saya merasa Tuhan makasih saya punya kesempatan menolong gitu ya untuk ngubur sahabat saya sendiri gitu ya, ibadah. Terima kasih Tuhan. Jadi ini berjumpa dengan Tuhan saya melalui pengalaman ini. Nah, yang selanjutnya, nah ini spiritualitas ini ada yang orang GKI punya, tapi kebanyakan ada di sebuah gereja yang memang banyak menunjukkan mujizat dan hal supranatural. Nah, kalau cucu-cucu kita spiritualitasnya antusias, biasanya dia nggak mau CD sampai dia ngalami pengalaman yang menakjubkan, spektakuler dari pengalaman imannya. Saya kayaknya punya spiritualitas antusias juga. Setiap orang tuh sebetulnya punya beberapa, tapi bisa juga 99-nya gitu ya. Berarti cara Tuhan bicara sama dia dan cara dia bicara sama Tuhan bisa melalui berbagai hal gitu ya. Nah, jadi saya ingat banget waktu saya ambil S2 di Salatiga, itu saya udah kepikiran, aduh saya pengen keluar aja deh nih. Saya nggak niat nih sekolah gitu ya, pengen bilang sama bapak saya pulang. Saya nggak mau lah Pak gitu ya, sekolah ini nggak suka saya gitu ya. Nah, sebelum saya pulang Bapak Ibu, saya kan dikasih motor tuh sama ayah saya. Belum 1 minggu naik motor, ditabrak mobil, saudara. Bener-bener kejungkel seperti gambar ini. Saya bilang, aduh Tuhan, ini saya udah sampai teriak kan di tengah-tengah jalan tuh kan ada di Salatiga kan ada jalan jalan raya yang bus tuh seliweran untuk Semarang Solo gitu ya. Saya bilang habis deh saya ini kegeleng gitu ya. Soalnya saya ngelihat bus banyak. Nah, begitu lompat saya teriak gitu ya, terus saya jatuh ke bawah, terus keseret gitu ya, terus dibawa tuh sama orang-orang tuh, nah digeletakin diangkut dibawa ke RSU, geger otak ringan lumayan, rambut saya tuh sampai rontok gitu ya gara-gara geger otak, sama ada robek di kaki gitu, robek di kaki dijahit lah ya, dijahit terus, nah saya bilang begini, udah nggak bisa gerak kepala, kaki nggak bisa gerak, orang tua nggak ada gitu ya. Terus teman-teman pada datang, saya bilang Tuhan, kalau saya masih hidup dan saya sehat, ini mujizat nih saya bilang. Terus ya udah dah terserah Tuhan mau apa gitu. Tadi saya udah nggak mau sekolah S2, udah nggak mau jadi pendeta gitu, udah S1 selesai. Enggak Tuhan, pokoknya saya mau melayani tapi jangan suruh saya jadi pendeta gitu ya. Nah, waktu saya selesai dari sakit ini, jadi saya nggak kuliah semester itu, saudara. Gara-gara robek kaki saya, dioperasi, digerowok karena ada pembusukan, lalu kan geger otak juga. Tapi lulus tuh, dosennya baik. Dia bilang, kamu ujian aja, kalau kamu lulus ya kamu naik lagi ke semester berikutnya, katanya gitu. Dan benar-benar lancar. Di situ saya merasa panggilan pelayanan saya untuk melayani Tuhan tuh dikuatkan. Nah, itu spiritualitas antusias. Ya, kalau saudara merasa kayak perlu ada kesembuhan gitu ya, nah itu spiritualitas antusias. Tapi kalau orang GKI biasanya tradisional kan, seperti Tuhan Yesus di Getsemani, kalau boleh, kayak Pak Jo ya, kalau boleh ya sembuh, kalau enggak ya Tuhan beri kekuatan gitu ya. Itu spiritualitas tradisional. Kalau antusias, dalam nama Yesus, doain ya 1000 orang supaya saya sembuh, karena dia antusias, perlu mujizat dan supranatural. Nah, kalau cucu kita seperti itu, kita enggak, nah jangan sampai kita celak nih. Ya nggak apa-apa dia punya iman seperti itu. Doain ya Oma, aku harus begini Oma. Ya Oma doain, kan Oma tradisional ya jawabnya. Oma doain kalau kehendak Tuhan pasti Tuhan kasih. Oma nih nggak dukung aku gitu ya, karena dia spiritualitas antusias. Jadi beda sama opa-omanya yang jadilah kehendakmu ya Bapak gitu. Nah yang ke-8, nah ini ya perlu ada mujizat-mujizat lah ya. Mata dicelikkan,
Saya juga ngalamin, saudara, tulang punggung saya jadi nggak sakit. Wah, spiritualitas antusias banget. Yang kedelapan, spiritualitas kontemplatif ini kalem, saudara. Doa pakai lilin, doa hening, doa pakai labirin, doa diem-diem baik lah gitu ya. Nah, kalau yang seperti ini, cucu kita ya nggak bisa disuruh untuk teriak-teriak atau ayo pimpin doa, nggak mau dia. Anak-anak kontemplatif itu mau doanya dalam hati aja, Oma. Ada anak saya bilang, aku nggak bisa Mami doa seperti yang Mami suruh itu. Aku beda sama Tuhan nanti ngomongnya. Jadi aku di hati aja. Oh ya udah nggak apa-apa, di hati aja gitu ya. Nah, yang ke-9 adalah spiritualitas. Oh, ini saya pakai wakilnya Pak Profesor ini. Kalau orang suka khotbahnya Pak Profesor, pakai logika, akademis, buku dan ilmu, dia disebut spiritualitas intelektual gitu ya. Jadi perlu berpikir keras untuk mendengarkan khotbahnya Pak Profesor gitu ya. Nah, kalau orang suka nggak apa-apa, itu namanya spiritualitas intelektual. Tapi dia bilang, saya nggak mudeng dia ngomong apa, ya nggak apa-apa, itu bukan spiritualitas kita. Jadi kalau yang spiritualitas intelektual, sukanya apologetika, belajar teologi, ada pembuktian dari buku, kutipan yang ngomong dari mana, jangan sembarangan lu ngomong gitu ya. Nah, setiap kita beda. Kalau cucu kita seperti ini, kamu percaya Tuhan Yesus? Enggak, Oma. Kenapa kamu nggak percaya Tuhan Yesus? Kan Tuhan udah baik dalam hidup kami. Aku nggak lihat, Oma, buktinya. Berarti dia perlu pembuktian kan? Perlu logika, perlu intelektual. Nggak apa-apa. Kita kasih buku ke dia. Kita kasih artikel, kita kasih YouTube yang isinya petunjuk-petunjuk atau khotbah yang akademis gitu ya. Sementara kalau kita, aduh saya nggak ngerti nih dia ngomong apa nih di seminar ini. Nah, kasih cucu kita malah senang. Gitu ya. Nah, orang-orang seperti ini biasanya ada di orang-orang dewasa. Saya suka YouTube-nya ini. Dia pengajaran tentang ini gitu ya. Sementara yang tradisional, alah pusing lah dengerin yang kayak gitu, percaya mah percaya aja. Orang kebaktian tiap minggu juga saya begitu udah percaya gitu ya. Nah, Bapak Ibu silahkan menemukan spiritualitas kita sehingga kita tahu bahwa kita apa, lalu menemukan cucu kita. Dengan cara apa Tuhan menyayangi mereka, itu caranya beda-beda. Tapi yang pasti kita perlu tahu itu Tuhan. Cara Tuhan beda, cara Tuhan bicara sama anak kita beda, cucu kita, cara Tuhan ke kita juga beda. Selamat menemukan cara kita, lalu kita tuntun cucu kita untuk menemukan caranya mereka. Sehingga kita nggak bisa paksa mereka semua harus pakai cara kita dan harus di GKI semua. Belum tentu. Bisa jadi cucu kita nggak mau ke GKI, nggak apa-apa. Yang penting dia percaya Tuhan Yesus, punya perjumpaan dengan Tuhan. Nah, itu dari saya. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Silahkan. Baik, silakan Bapak Ibu mau Pak, mungkin ada pertanyaan bisa langsung saja open mic-nya atau mau ditulis di chat box juga boleh. Silahkan. Silahkan. Kalau Pendeta Job, spiritualitasnya apa kalau dari tadi? Ya, kayaknya ya ada tradisionalnya juga begitu kan. Cuman ketika anak saya masih bayi, itu masih digendong-gendong, masih bayi di bawah 1 tahun begitu, itu istri saya suka gendong-gendong di ruang kebaktian pada waktu kebaktian umum itu, kebaktian umum. Waktu itu Ruben masih kecil dan tidur, dia bilang nggak apa-apa, nggak usah keluar dari area ruang ibadah, udah di dalam aja, biar dengar lagu-lagu Kidung Jemaat, lagu-lagu mainstream gitu kan. Lalu kalau di rumah saya puterin lagu-lagu Beethoven itu loh, ya. Yang haleluya, pokoknya lagu-lagu inilah, apa namanya, konser dan sebagainya. Nah, lalu setelah dia dewasa,
saya memang tidak memaksakan. Biarlah spiritualitas dari dalam dirinya, biarlah tumbuh, tapi juga ada suara spiritualitas yang ditanamkan. Dari dia kecil ditanamkan. Jadi ketika dia mendengar lagu-lagu mainstream gitu ya, lagu-lagu ini, itu dia ingat dulu waktu masih, karena udah masuk ke otak, ke alam bawah sadarnya ketika dia kecil, ketika dia masih sambil tidur di ruang kebaktian digendong, dia dengar terus. Akhirnya anak saya itu nggak pernah ikut sekolah minggu. Maunya kebaktian umum. Jadi ngikutnya selalu di kebaktian umum. Ditanya, gimana? Kamu mau sekolah minggu? Enggak. Di kebaktian umum aja. Kamu mau di remaja itu loh, lebih bebas. Ikut di kebaktian umum. Ya. Sampai sekarang. Iya. Ada yang memang suka ikut orang tuanya ya, karena ada kenikmatan tersendiri untuk berada bersama dengan orang tua. Jadi dia belajar melalui kebersamaan dengan keluarga. Itu spiritualitas yang khusus juga tuh Pak Jo. Terima kasih untuk mengingatkan saya bahwa ada sebagian anak yang merasa dia sangat dekat dengan orang tuanya dan dia nggak mau banyak-banyak ketemu orang gitu ya. Lebih baik saya sama orang tua aja deh cukup gitu ya. Jadi dari kecil maka kebaktian di umum, lalu dia duduk bersama dengan orang tua beribadah. Makasih Pak Jo. Ada Bapak Ibu yang punya spiritualitas yang khusus gitu ya. Oke, ada pertanyaan dari Bu Erni, bagaimana cara kita memberi kasih sayang kepada cucu kita yang ditinggalkan orang tuanya? Oke, terima kasih. Jadi kalau ini dan kalau kebaktian selalu ikut opa oma dan nggak pernah sendiri, ya nggak apa-apa. Berarti dia perlu kenyamanan dan rasa aman, Bu Erni, sehingga kita ini sebagai wakil Bapa di surga. Jadi anak-anak yang ditinggalkan berarti punya luka tidak dipilih ya, tidak dipilih atau ditinggalkan. Nah, pengganti orang tuanya bisa menjadi primary educator yang menolong dia untuk bisa merasakan cinta Tuhan dengan cara ada bersama dia, khususnya saat dia merasa kesepian, sendirian, dan takut. Nah, itu gunanya. Nah, kalau ke gereja dia mau sama-sama, nggak apa-apa banget. Justru di situ dia perlu tahu bahwa apapun pilihanmu yang nyaman buat kamu, nggak apa-apa. Jadi kita nggak memberikan aturan yang ketat, justru yang aturan ketat itu membuat dia tidak nyaman. Jadi Tuhan masuk melalui kenyamanan. Gimana dong dia jadi malas-malesan? Enggak kok. Nanti anak-anak setelah usia dewasa, 15-17 tahun, dia bisa mengambil keputusan membandingkan. Oh, cara ini tuh begini, cara itu begitu. Yang penting kita storytelling atau menceritakan kepada dia apa gunanya. Jadi dampingi terus karena mereka membutuhkan rasa aman dan nyaman. Karena ada sesuatu yang hilang kan dalam hatinya. Di left out, ditinggalkan, tidak dipilih gitu ya. Nah, pengalaman itu yang perlu digantikan oleh opa oma atau orang tua lain yang memberikan cinta tumpah kepada dia. Jadi prinsipnya kan cinta mesti tumpah. Maka ada spiritualitas. Orang merasa ini orang dewasa ya, ini 9 ini kan orang dewasa. Tapi kebanyakan anak-anak di bawah usia 10 tahun, spiritualitasnya masih membutuhkan kasih sayang orang tua dengan 5 bahasa cinta yang cocok buat dia. Kalau di bawah 6 tahun, 7 tahun, di bawah 7 tahun, dia membutuhkan orang tua atau primary educator yang memberikan 5-5-nya bahasa cinta. Kita pernah ngomong tentang bahasa cinta, Bapak Ibu silahkan nanti putar kembali bagaimana bisa memberikan 5-5-nya untuk anak di bawah 7 tahun. Lalu setelah itu ketika sudah diberikan 5-5-nya, di usia 8 tahun sampai seterusnya kita bisa melihat 2 bahasa cinta utama. Nah, itu cara dia berelasi sama Tuhan. Untuk membayangkan ada Bapa yang penuh cinta. Oh, papaku atau opaku.
atau omku. Nah, ya konsistensi cinta yang diberikan itu membuat dia tahu ini Tuhan. Jadi perlu ada yang konsisten mencintai dia, Bu Erni. Dan menunjukkan lewat 5 bahasa cinta. Melalui hadiah, melalui waktu berkualitas, melalui kata-kata yang membangun, melalui physical touch atau sentuhan fisik, melalui pelayanan. Jadi dia memerlukan itu. Terima kasih Bu Erni. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya atau memberi kesaksian? Gimana ya cara saya mencintai Tuhan? Cara Tuhan mencintai saya? Cara ya, mari Bu Kis. Iya. Terima kasih. Selama ini saya kan sering membuat baju-baju untuk cucu saya. Jadi dia selalu, oh ini kehabisan udah kecil, ini minta tolong ya Uti ya buatkan baju gitu. Ya. Bersyukur Uti masih sehat, masih bisa membuat baju untuk cucu-cucu tadi sebagai hadiah ulang tahun atau apa gitu. Cucu saya 4, jadi semuanya saya buatkan semuanya. Begitu itu misalnya dari baju-bajunya dia senang sekali. Ya. Terima kasih, doakan Uti ini panjang umur dan sehat bisa bikin baju. Saya begitu. Ya. Kemudian kadang-kadang saya juga di halaman, karena di halaman itu banyak bunga-bunga tanaman. Nah, di situ dia suka kadang ikut ngambil melati, ngambil ini, kok setiap hari kok Uti mesti selalu di sini. Ya paling tidak itu 1 jam sambil berjemur, membersihkan ini pot-pot tadi, bunga-bunganya dipetik, terima kasih sama Tuhan. Bunga-bunga cantik ini semua dari Tuhan gitu, memberi kehidupan ini, bunga-bunga warna-warni. Kemudian juga ada kesempatan, kalau pagi-pagi saya itu suka kadang masaknya macam-macam, paling tidak itu sayur yang lucu-lucu gitu untuk cucu supaya dia doyan makan. Ya. Itu tadi kembali lagi terima kasih supaya sehat bisa memasakkan untuk cucu-cucu tadi. Setiap hari ganti terus saja. Mulai dari jam 5 pagi terus untuk jam 6 sarapan dia gitu. Oh iya. Ini begitu, jadi yang memberi cinta kepada cucu-cucu nih Utinya ya? Iya. Iya. Jadi Uti menjadi pendidik utama buat cucu ya? Iya, kalau siang. Karena jam 6:30 udah berangkat sekolah. Sekalian berangkat kerja orang tua. Nanti sekolah pulang jam 10. Nah, nanti sama Mbak sama saya berdua itu tadi ngurusin cucu-cucu, tidur siang sambil cerita, harus mandi dulu, ini semuanya. Ya. Nah, saatnya Uti mencarikan cara cucu-cucu bisa menerima cinta Tuhan lewat apa? Bisa ketemu nggak cara mereka? Biasanya Bapak Ibu, kalau mereka merasa disayang, mereka akan ada 2 indikator. Yang pertama, dia akan bilang terima kasih atau menikmati sayangnya opa oma. Jadi misalnya dipeluk, dia akan seneng gitu. Dia balik lagi gitu ya. Atau yang kedua, dia akan melakukan hal yang sama ke Bapak Ibu. Itu cara dia menunjukkan bahwa dia rasa disayang. Iya. Ya itu tadi. Terus dia seneng pakai bajunya itu tadi. Ya, senang pakai bajunya. Untuk sekolah. Ya bangga ya. Udah jadi dicium, dipeluk gitu. Oh iya. Setiap hari mau tidur mesti dicium dulu, dipeluk. Ya. Mau berangkat sekolah, mau pergi kemana saja selalu dekat begitu. Nanti makanan tadi dia suka makan gitu akhirnya gitu. Ya. Gitu. Ya, oke. Terima kasih Uti. Ya, terima kasih. Sudah menunjukkan cara mencintai cucu dengan seperti itu. Dan akhirnya cucu juga mereply atau membalasnya dengan memberitahu bahwa mereka senang, gitu ya. Mereka senang atau mereka melakukan hal yang sama. Oke, terima kasih. Ada Bapak Ibu yang lain ada yang mau bersaksi atau bertanya? Oke, bagaimana cara Bapak Ibu menunjukkan sayang kepada cucu-cucu? Kalau cucu-cucu senang, nah itu sebetulnya cara Tuhan loh mencintai cucu-cucu juga. Jadi walaupun kita jarang bertemu cucu, walaupun mungkin pertemuan itu virtual, tapi kita dapat menemukan cara untuk bisa menunjukkan cinta kepada cucu. Nanti ke depannya kalau cucunya udah remaja, baru bisa diajak untuk tahu spiritualitasnya seperti apa ya gitu. Nah, ini untuk
menghindar kita memaksakan atau kita suruh cucu kita, ayo berdoa lipat tangan gitu ya. Jadi kita perlu tahu bahwa tiap cucu cara bertemu Tuhannya berbeda. Tiap cucu cara merasa disayang Tuhannya berbeda-beda. Jadi temukan, ini menjadi semangat kita ya. Mari kita temukan modelnya cucu seperti apa. Setelah kita menemukan modelnya kita. Itu dari saya. Ada lagi Bapak Ibu? Mau nanya nih. Ya, silakan. Nanya nih. Jadi gini, mungkin yang saya tadi sedikit ini ada yang tadi Netariani bilang apa storytelling ya. Storytelling. Tampaknya itu perlu bagi kita sebagai orang tua atau sebagai oma opa untuk storytelling gitu ya. Sambil nanti kita juga melihat supaya cucu-cucu juga mengenal corak spiritualitas oma opanya seperti apa. Nah, sementara oma opanya sudah memperkenalkan corak spiritualitasnya kepada cucu-cucu, tapi juga cucu-cucu punya sendiri, coraknya sendiri yang original. Nah, yang original. Nah, itu nanti akan tumbuh bersama gitu loh. Mungkin oma opanya, mungkin juga berbeda dengan orang tuanya, papa mamanya. Mungkin oma opanya coraknya apa, lalu diperkenalkan, diceritakan storytelling kepada cucu-cucu, lalu mungkin orang tuanya, papa mamanya, nah, nanti cucunya juga mungkin berbeda gitu loh. Betul. Nah, di situ dia diperkaya. Dalam satu keluarga itu tidak semuanya mungkin tradisional. Mungkin dulu oma opanya coraknya ini, lalu papa mamanya coraknya ini. Lalu dia sendiri juga merasa, oh berarti saya agak beda ya, gitu. Oma opa ini, papa mama ini, saya ini, begitu kan. Dan di situ bisa diperkaya sehingga tidak merasa bahwa oh corak saya yang benar, gitu kan. Yang lain salah kan begitu. Jadi dia bisa menerima pengalaman-pengalaman iman dari orang lain, dari oma opanya, dari papa mamanya, dan mungkin juga dari sahabat-sahabat teman-temannya yang mungkin berbeda coraknya dengan dia bisa menerima gitu loh, bisa menghargai, bisa menghormati. Jadi bukan berarti kalau ini berbeda dengan saya, udah berbeda sana begitu, begitu. Tapi bisa menerima dengan keberbedaan corak spiritual gitu kan. Ini storytelling kan perlu juga dari makasih. Mamanya. Betul. Terima kasih mengingatkan Pak Pendeta. Storytelling penting banget karena waktu kita cerita mereka jadi bisa ingat-ingat dan mulai pikir apakah saya begitu atau enggak gitu ya. Ya, makasih banget. Ada lagi, jadi melalui cerita, melalui ngobrol mereka menemukan ya. Ada lagi Bapak Ibu sebelum kita akhiri. Oke, semoga kita menemukan ya. Ini rangkaian parenting kita terakhir ya Kak Hendra. Bu Riani bisa tanya sebentar? Iya Bu Ella, bagaimana Bu Ella? Gini hanya sedikit aja kalau tentang cucu saya kan umur 2 hampir 3 tahun. Awal-awal sih dia kalau diajak berdoa gitu ya, lipat tangan. Tapi akhir-akhir ini enggak mau lipat tangan katanya. Terus enggak, doanya bisik-bisik. Udah doa. Udah, kok enggak kedengeran? Kalau diajak lipat tangan, enggak mau gitu. Terus tapi sebelumnya dia mau gitu waktu masih lebih kecil gitu kan. Terus gimana? Kadang-kadang saya suka bilang, atau dibiarinin aja gitu loh. Gimana Bu? Kira-kira? Ya. Jadi kadang-kadang mereka kan merasa bosan dengan ritual karena tidak tahu maknanya, Bu. Tidak merasa ada pengalaman iman bersama. Jadi yang terpenting bukan lipat tangannya, tapi mereka merasa ada Tuhan. Nah, yang ini perlu dilakukan mungkin non-ritual. Kalau non-ritual berarti sambil main gitu kan. Terus yang tadi atau dipeluk, pas lagi dipeluk dibilang terima kasih Tuhan Yesus. Uti punya cucu yang manis misalnya. Nah, itu non-ritual.
Kalau non ritual lebih spontanitas dan keseharian yang menyentuh hati. Yang paling penting sebetulnya anak-anak balita selain diajarin ritual, kalau dia udah titik bosen atau jenuh, kita non ritual pakainya. Nah, kalau non ritual itu berarti saat dia lagi happy. Nah, di situ kita bisa bicara. Asik, dapat makanan ya. Misalnya doa makan kan, mereka paling males tuh. Disuruh lipat tangan lagi, lipat tangan, nggak usah lipat tangan Bu, gitu. Jadi kayak, wow, dapat makanan enak, terima kasih Tuhan Yesus. Itu cukup, itu sebagai doa. Jadi jangan sampai dia bosan tuh gitu, lipat tangan nggak makan-makan, ini gimana gitu kan ya. Padahal dia nggak tahu ngapain. Jadi yang penting pokoknya dia tahu, oh makanan ini dari Tuhan Yesus kan. Jadi terima kasih Tuhan Yesus untuk bakso ini. Ayo kita makan. Udah, itu doanya dia. Jadi anak-anak yang penting nyaman dan pesannya sampai. Karena kalau orang dewasa berdoa, modelnya orang dewasa itu kurang bisa diterima sama anak-anak. Bayangin kalau kita berdoa kan, Tuhan Yesus terima kasih untuk para petani. Aduh panjang lagi gitu doanya kan untuk makan. Sementara dia hanya perlu konsep yang masuk ke pikiran dia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk makanan dan minuman ini. Udah itu aja dulu. Oh ini tuh dari Tuhan Yesus. Ambil makan es krim gitu kan. Enak ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk es krim ini. Udah cukup. Gitu. Oke, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu. Demikianlah Bapak Ibu. Kita kembalikan kepada Kak Anggi, silakan. Baik, terima kasih Ibu Pendeta Riani, luar biasa segala materinya. Saya yakin nih, ini di sini Om Opa, para Bapak Ibu juga mendapatkan suatu hal yang baru lagi tentang tipe spiritualitas cucu. Mungkin yang tadi sambil catat-catat bisa langsung review ini cucuku apa ya gitu ya. Nah, bicara tadi untuk storytelling, sedikit informasi tambahan bahwa minggu depan kita juga ada webinar grandparenting yang dimana kita akan mempelajari nih bagaimana Oma Opa bisa bercerita. Jadi kan Oma Opa pasti punya cerita tentang hidup semasa hidup gitu ya. Lalu bagaimana caranya kita menyampaikan cerita ini agar menjadi nilai-nilai yang baik buat anak cucu kita begitu. Jadi jangan lupa hadir lagi di ruang Zoom yang sama. Kita akan berdiskusi dan akan mendengar juga bersama narasumber Pak Philip Kiatna, yaitu penulis buku Naskah Hidupku. Jadi jangan lupa minggu depan untuk gabung lagi di acara kita. Oke, Bapak Ibu. Untuk menutup acara ini, silahkan boleh mau minta ketersediaannya Ibu Pendeta Riani untuk menutup dalam doa. Ya, mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh merasakan Tuhan baik. Biarlah pengalaman Tuhan baik dan mencintai kami boleh kami teruskan pada cucu-cucu kami. Kami berdoa biarlah anak cucu kami boleh Tuhan berkati terus mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Baik pengalaman mendengarkan suara Tuhan maupun pengalaman mencintai Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Mohon berkat Tuhan, pertemukan kami kembali di minggu-minggu mendatang sehingga kami boleh terus belajar. Semakin hari semakin mengenal bagaimana cara kami untuk mencintai cucu-cucu kami dengan petunjuk dari Tuhan dan orang-orang yang Tuhan pakai. Dalam nama Tuhan Yesus yang memberkati setiap kami, memberkati Bina Warga juga. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih untuk Ibu Riani dan juga tim Bina Warga. Iya, sama-sama. Kapan-kapan Dokter Riani pelayanan di GKI Ciledug Raya ya. Baik Bu. Belum pernah. Udah pernah. Oh, pernah ya. Setelah dari GKI Jember. Iya, Ya Bu, makasih Bu. Terima kasih. Bu Lami, makasih juga. Salam buat Mama ya. Ya, makasih. Ya, saya di Pasar Minggu, tetangga. Oh, baik Bu. Ya, terima kasih. Sampai ketemu Bu. Terima kasih Pendeta Riani. Selamat malam. Terima kasih. Bu Kapsi, terima kasih. Pak Jo, terima kasih. Terima kasih Pak Jo, terima kasih Pendeta Riani.
Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Yo. Oke, Kak Anggi, makasih. Sama-sama, Bu El. Bu. Ditutup ya Bapak Ibu, sampai ketemu. Mari. Baik. Oke. Monggo, sampai ketemu minggu